Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 Ekonomi Internasional akan membawakan sebuah materi yang berjudul Organisasi dan Struktur Organisasi Perusahaan Multinasional. Oke, langsung ke materi yang pertama. Materi yang pertama, fungsi SDM dalam perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional merupakan entitas bisnis swasta yang terdiri dari beberapa entitas hukum yang terhubung dengan perusahaan induk. Dibedakan berdasarkan skala dan operasinya di berbagai negara. Sumber daya utama perusahaan multinasional terletak pada modal yang dimiliki dan cabangnya yang tersebar di berbagai negara. Perusahaan multinasional mengontrol aliran modal, teknologi, dan distribusi produk di seluruh dunia dengan modal yang kuat, teknologi canggih, dan sistem manajemen yang baik. Fungsi SDM dalam perusahaan multinasional antara lain yang pertama ada akuisisi SDM yang meliputi perencanaan, penarikan, dan sosialisasi karyawan. Yang kedua, pengembangan SDM meliputi pelatihan, pengembangan, dan pembinaan karyawan. Yang ketiga ada pemeliharaan SDM meliputi kesehatan dan keselamatan kerja serta hubungan kerja. Yang keempat ada motivasi SDM yang meliputi evaluasi, penghargaan, kompensasi, dan disiplin. Selanjutnya yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal yaitu lingkungan internal yang terdiri dari struktur, budaya, dan sumber daya. Lingkungan internal perlu dianalisis untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang ada dalam perusahaan. Jadi struktur adalah bagaimana perusahaan diorganisasikan yang berkenaan dengan komunikasi, wewenang, dan arus kerja. Struktur sering juga disebut rantai pemerintah dan digambarkan secara grafis dengan menggunakan bagan organisasi. Budaya merupakan pola keyakinan, pengharapan, dan nilai-nilai yang dibagikan oleh anggota organisasi. Norma-norma organisasi secara khusus memunculkan dan mendefinisikan perilaku yang dapat diterima anggota dari manajemen puncak sampai karyawan operatif. Sumber daya adalah aset yang merupakan bahan baku bagi produksi bahan dan jasa organisasi. Aset ini dapat meliputi keahlian seseorang, kemampuan dan bakat manajerial seperti aset keuangan dan fasilitas pabrik dalam wilayah fungsional. Peter et al. Menjelaskan bahwa lingkungan internal perusahaan merupakan sumber daya perusahaan yang akan menentukan kekuatan dan kelemahan perusahaan. Selanjutnya yaitu faktor lingkungan eksternal. Faktor lingkungan eksternal dapat subjektif karena setiap manajerial dapat memandang pada faktor-faktor luar yang berbeda. Secara garis besar, lingkungan eksternal perusahaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan makro dan lingkungan mikro. Lingkungan makro merupakan lingkungan umum yang memiliki kekuatan secara luas sehingga dapat mempengaruhi seluruh industri secara umum. Jadi yang termasuk lingkungan makro adalah yaitu politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Kemudian lingkungan mikro. Lingkungan mikro sering juga disebut sebagai lingkungan industri atau lingkungan kompetitif. Jika lingkungan makro bersifat global, maka lingkungan mikro lebih dekat dengan perusahaan. Jarak yang dekat tersebut dapat memberikan efek langsung pada perusahaan dibandingkan dengan lingkungan makro. Porter membagi lingkungan mikro menjadi 5 kekuatan. Yang pertama yaitu rintangan untuk masuk, yang kedua yaitu perusahaan pesaing, yang ketiga kekuatan supplier untuk pemasok, yang keempat yaitu kekuatan pembeli, dan yang kelima adalah ancaman dari substitusi. Selanjutnya yaitu struktur organisasi perusahaan multinasional. Jadi struktur organisasi menetapkan cara bagaimana tugas dan pekerjaan itu dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinir secara formal. Pernyataan ini mengacu pada 6 unsur kunci yang terdiri dari elemen-elemen spesialisasi pekerjaan, departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi, dan desentralisasi, serta formalisasi. Semua organisasi, betapapun kecilnya, mempunyai semacam struktur karena secara umum suatu struktur dirancang dengan maksud untuk memastikan bahwa organisasi dirancang dengan cara yang paling baik untuk mencapai sasaran dan tujuan. Adapun 4 unsur kunci dalam membuat keputusan dalam pengorganisasian, termasuk dalam kegiatan membentuk organisasi baru, memperbaiki organisasi yang sudah ada, atau mengganti sistem yang sudah ada.
Yang pertama yaitu pembagian kerja, di mana pembagian kerja ini membagi seluruh beban pekerjaan menjadi banyak tugas yang secara wajar dan nyaman dapat dilaksanakan oleh individu dan kelompok dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang kedua, menggabungkan beberapa tugas secara logis sehingga diperoleh keberhasilan pencapaian tugas yang efektif. Yang ketiga, menetapkan siapa yang membuat laporan dan kepada siapa laporan itu disampaikan. Yang terakhir, koordinasi adalah mekanisme yang menyatukan kegiatan departemen menjadi satu kesatuan dan memantau efektivitas integritas tersebut. Nah, adapun juga jenis-jenis struktur organisasi perusahaan multinasional. Yang pertama ada divisi fungsional sedunia. Pada struktur ini, anak-anak perusahaan diorganisasikan menurut jalur area fungsional. Jadi, area fungsional anak perusahaan akan melapor pada atasan area fungsional mereka di perusahaan induk. Yang kedua, divisi internasional. Pada struktur ini, perusahaan multinasional mempunyai dua divisi, yaitu divisi dosmetik dan divisi internasional, di mana divisi dosmetik mendukung operasional dosmetik, sedangkan divisi internasional mengurusi anak-anak perusahaan yang berada di luar negeri, sehingga perusahaan internasional hanya berhubungan dengan divisi internasional. Yang ketiga ada divisi produk sedunia. Pada struktur ini, perusahaan multinasional tersebut diorganisasikan berdasarkan divisi produknya. Nah, yang terakhir ada wilayah geografis. Pada perusahaan multinasional, wilayah geografis ini berfungsi membagi operasionalnya berdasarkan wilayah-wilayah. Wilayah tersebutlah yang akan menangani anak-anak perusahaan yang berada pada lokasi wilayah yang bersangkutan. Selanjutnya ada pertumbuhan struktur organisasi, yang dimana perusahaan multinasional adalah perusahaan yang beroperasi di berbagai negara di luar negara asalnya, baik melalui ekspor, penjualan langsung, investasi asing langsung, atau melalui akuisisi. Nah, MNC ini biasanya memiliki strategi dan operasi yang terkoordinasi secara global, meskipun mereka memiliki juga menyesuaikan produk dan layanan mereka untuk pasar lokal. Karakteristik utama dari MNC ini adalah bahwa mereka memiliki kendali operasional atau manajerial di berbagai negara. Mereka mengejar strategi global atau internasional dan mereka seringkali memiliki jaringan produksi, distribusi, dan keuangan yang luas di beberapa negara. Ada beberapa faktor utama yang mendorong pertumbuhan perusahaan multinasional. Yang pertama ada globalisasi, yang dimana proses globalisasi telah mendorong integrasi ekonomi dunia yang memungkinkan MNC untuk lebih mudah menembus pasar internasional. Dan yang kedua ada perkembangan teknologi. Seperti yang kita tahu, kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi telah mempermudah perusahaan untuk mengelola operasi lintas negara. Dan yang ketiga ada skala ekonomi, yang dimana salah satu motivasi utama bagi perusahaan untuk berkembang secara internasional adalah keuntungan dari skala ekonomi. Dengan memperluas pasar mereka ke negara-negara baru, perusahaan dapat meningkatkan produksi dan menurunkan biaya per unit. Dan yang keempat ada skala ekonomi, yang dimana salah satu motivasi utama bagi perusahaan untuk berkembang secara internasional adalah keuntungan dari skala ekonomi, yang dengan memperluas pasar mereka ke negara-negara baru dan perusahaan meningkatkan produksi dan menurunkan biaya per unit. Dan yang kelima ada akses ke sumber daya. Ada banyak MNC yang memperluas operasi mereka ke negara-negara lain untuk mendapatkan akses ke sumber daya alam yang tidak tersedia di negara asalnya. Misalnya perusahaan di sektor energi dan pertambangan seringkali mencari cadangan minyak, gas, atau mineral di luar negeri. Penempatan staf global tujuannya untuk memilih dan merekrut karyawan bertalenta dari berbagai budaya dan negara. Jenis-jenis staf global yang pertama ada ekspatriat, adalah seorang tenaga kerja yang bekerja di daerah yang bukan penduduknya. Yang kedua, tenaga kerja lokal adalah tenaga kerja yang bekerja di wilayah yang merupakan kebangsaannya, tetapi perusahaan tempat ia bekerja berasal dari negara asing. Yang ketiga adalah tenaga kerja negara ketiga, adalah warga negara dari suatu negara yang bekerja di negara lain dan dipekerjakan oleh suatu organisasi dengan kantor pusat di negara ketiga. Selanjutnya ada alternatif pendekatan dalam penyediaan staf global. Yang pertama, pendekatan staf etnosentris yang menekankan
penggunaan ekspatriat untuk posisi tingkat atas di luar negeri. Yang kedua, penyediaan staf polisentris yang menggunakan penduduk negara atau tuan rumah dari seluruh bagian puncak hingga dasar. Yang ketiga, penyediaan staf regionalisentris yang mirip dengan polisentris tetapi terdiri dari kelompok regional yang terdiri dari anak perusahaan yang mencerminkan strategi dan struktur organisasi bekerja sama sebagai unit. Yang keempat, penyediaan staf geosentris yang menggunakan strategi bisnis yang terintegritas secara global. Oke, sekian pemaparan presentasi dari makalah kami yang berjudul Organisasi dan Struktur Organisasi Perusahaan Multinasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.